Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rasanya kalau bicara sikap saya udah jelas, udah dipublis berkali-kali. Jadi saya memang berada dalam posisi terutama bagi saya, relawan Anies yang mendukung Ridwan Kamil adalah penggadai harga diri. Terutama Ridwan Kamil adalah bagian dari operasi jahat. Gus Harifah menyatakan Ridwan Kamil adalah bagian dari operasi jahat. Dia sangat tidak layak, tidak pantas untuk dipilih karena dia bagian dari partai-partai itu sendiri. Dia tidak akan berani maju di Jakarta kalau Anies Baswedan tetap maju. Itu sudah saya nyatakan dari tanggal 20 Juni. Jadi bukan baru. Bahkan sebelum penjagalan itu terasa. Itu sudah kita ketahui. Jadi relawan-relawan yang menyatakan kepada Ridwan Kamil, saya katakan mereka, mohon maaf agak kasar, tapi harus dengan kasar, tidak lebih hanya seorang pelacur. Kalau tidak suka, tidak puas hadapi Gus Harifah, buat forum diskusi, saya bentangkan semuanya. Yang kedua, teman-teman semua, mungkin pernah dengar, pernah lihat mubahala saya di TV. Pernah lihat? Ada saya menantang dari partai PKS untuk mubahala di iNews TV. Lalu dia katakan Anda harus mubahala ke pemimpinnya. Sesungguhnya bahwa pemimpinnya itu sudah saya ajak mubahala lebih dahulu. Namanya Abu Bakar Al-Habsyi. Dia adalah bagian dalang dari semua ini. Abu Bakar Al-Habsyi adalah bagian dari kejahatan ini. Dia adalah dalang dari semua ini, dari PKS. Ya, saya harap PKS segera memecat manusia itu. Saya berharap. Kalau tidak, ya siap-siap PKS menerima hukumannya dari kita semua. Teman-teman semua, kita sudah rasakan apa yang terjadi sekarang ini. Sesungguhnya bukan hal yang tidak terprediksi. Sudah terprediksi. Pada saat diskusi dengan Refri Harun, di forumnya sama, rakyat bersuara, saya mengatakan bahwa proses yang busuk akan menghasilkan yang busuk pula. Saat itu Pilpres baru saja selesai, saya katakan Pilpres itu prosesnya busuk, maka akan menghasilkan hal yang busuk pula. Busuknya sekarang ini sudah terlihat. Bagaimana mereka melakukan penjegalan terhadap Anies Baswedan. Itu adalah salah satu kebusukan. Pagi tadi teman kita, saudara kita Refri Harun, belum pagi dari siang ya, diskusinya dibubarkan oleh preman. Kalau dulu yang membubarkan diskusi adalah aparat di masa 80-an, sekarang yang membubarkannya adalah para preman. Jadi kita sesama kita diadu agar bertengkar, bertarung sesama kita. Ini adalah bagian dari kebusukan itu sendiri. Dan kalau ini didiamkan terus-menerus, bukan hanya demokrasi yang runtuh, tapi negara ini pun akan runtuh akhirnya, karena rakyat sesama rakyat selamanya diadu. Dan kita tidak tegak lagi sebagai anak bangsa. Dan wajah perlawanan kita tidak banyak. Hanya cukup mengatakan tidak kepada semua. Tidak kepada 3 calon, tidak kepada sistem yang busuk itu, tidak selama sistem demokrasi tidak ditegakkan dengan sebaik-baiknya, tidak apabila hukum tidak ditegakkan dengan sebaik-baiknya. Maka kita akan terus melawan, walaupun banyak pengkhianat di antara kita sendiri. Jadi bagian dari pengkhianat biasa. Itu adalah watak dari kebinatangan yang selamanya selalu ada. Dan kita patut bersyukur, alhamdulillah, kita masih tetap berdiri tegak di sini di jalan yang lurus. Kita tetap tegak di sini istiqomah. Karena kita tidak tergadaikan, tidak bisa terbeli oleh mereka. Alhamdulillah.
Artinya kita terselamatkan. Dan saya mohon maaf karena habis ini saya harus ke acara pernikahan di daerah Halim sana. Jadi mungkin saya nggak bisa lama-lama. Dari saya itu aja dulu. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bung Gais ini memang loyalis Anies. Beliau mampu selama ini menghadapi para pengkritik, para orang-orang yang memang anti Anies Baswedan, dan beliau memang sangat dekat dan memahami visi misi serta kinerja Pak Anies Baswedan. Untuk itulah menyikapi Pilkada DKI Jakarta, Bang Gais ini dengan tegas, jangan pilih di antara ketiga calon Gubernur Jakarta, apalagi Pak Ridwan Kamil, karena Pak Ridwan Kamil diusung oleh partai politik yang tergabung di dalam Kim Plus, yang itu dipandang sebagai representasi dari rezim Jokowi saat ini. Dan di sisi yang lain, masyarakat Jakarta terus mendengungkan gerakan coblos semua, ya, atas kekecewaan mereka Pak Anies tidak diusung di DKI Jakarta. Rakyat Jakarta, rakyat Betawi terus melawan, dan ini tidak terjadi di daerah manapun di Indonesia. Ada suara gerakan coblos semua yang selama ini kita kenal adalah golput, golongan putih. Kalau tidak suka dengan calon, jangan datang memilih di TPS. Tapi inilah rakyat Jakarta, berbeda dari rakyat yang lain. Begitu kecintaan mereka kepada Pak Anies Baswedan. Kita sudah dengarkan tadi Pak Gais Khalifah. Terima